Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan semuanya harus tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas mengenai cara membuat CRUD di PHP. Di mana pada materi sebelumnya kita sudah menyelesaikan mengenai cara membuat template dashboard admin untuk halaman website. Sebelum kita masuk ke materi, kita flashback dulu mengenai apa itu CRUD. CRUD itu merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete, dimana empat perintah ini termasuk dalam kategori DML. Jadi di database itu ada DDL dan ada DML, atau singkatan dari Data Manipulation Language. Dengan empat perintah ini, kita dapat memanipulasi data yang akan disimpan di dalam database. Jadi nanti kita bisa menambah data, kemudian membaca data, memperbarui data, dan menghapus data. Kemudian untuk tutorial CRUD sendiri akan kita bagi menjadi 4 bagian sesuai dengan masing-masing perintah. Selain itu, kita akan juga belajar mengenai penggunaan session untuk aplikasi website. Nah, ini jadi nanti kita juga belajar mengenai session, di mana session sudah kita pelajari di awal-awal pertemuan. Baik, kita langsung saja ke prakteknya. Ini saya tutup dulu. Pertama-tama silakan nyalakan XAMPP dan aktifkan di modul Apache dan MySQL. Setelah itu silakan buka Visual Studio Code dan buka project aplikasi kalian. Sekarang kita coba dulu. Di minggu lalu kita sudah membuat halaman dashboard ini. Nah, ini nanti akan kita gunakan di CRUD aplikasi manajemen kelas. Sekarang kita buka dulu indeksnya. Nah, dari sini kita baca dulu. Setelah login dia akan kemana. Di indeks, kemudian kita lihat di form action dia ke proses login. Kemudian dari proses login kita melakukan pengecekan username dan password. Jika cocok dia akan berpindah ke dashboard.php. Jika tidak cocok dia akan kembali ke index.php. Kemudian kita lihat dulu data username dan passwordnya. Kemarin untuk database yang kita gunakan, kita lihat dulu di koneksi.php. Ini namanya databasenya appku. Kemudian kita lihat dulu appku, tabel pengguna, username-nya admin, passwordnya admin.
Nah, kita gunakan dulu admin. Nah, dia akan pergi ke dashboard.php. Nah, kita akan gunakan template yang sudah kita buat di dashboard.php. Kalian tinggal copy, kemudian paste di bawahnya. Nah, setelah itu kita copy dulu ini session startnya. Kita taruh di sini. Kemudian user yang login, nama lengkapnya kita taruh di bagian marquee selamat datang. Kemudian untuk logout kita taruh di sebentar, kita ke template dulu, kita lihat dulu. Nah, logout kemarin kita taruh di bagian sini dan sini. Berarti kita taruh di samping bell, di samping icon bell, berarti di sini. Dan kita masukkan di ahref-nya, kemudian di ini kita tambahin menggunakan kelas batge primary. Kemudian logout ini kita taruh juga di menu keluar di sini. Yang setelah itu kita hapus. Nah, ini. Kemudian kita reload dulu dashboardnya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi nanti selamat datang administrator, ini ambil dari user yang saat itu login di aplikasi bla 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 bla. Nah, kemudian kita keluar dulu, kita logout. Nah, ini kan masih berada di logout, harusnya dia setelah logout pindah ke halaman login. Kita tambahkan sekalian di logout.php, kita tambahkan header location, ini pindah ke index.php. Nah, dia setelah logout dia pindah ke index.php. Kemudian kita tambahkan dulu datanya di bagian sini. Katakanlah silakan gunakan, tambahkan data sesuai keinginan kalian. Kita coba cek sessionnya apakah sudah sesuai. Ini udah, nama kita login dulu Raska. Nah, di sini loginnya sebagai Raska. Kemudian kita buat dulu untuk pertemuan kali ini kan kita membahas tentang create. Berarti nanti kita bikin dulu form untuk input datanya. Jadi nanti kita bikin di menu tambah siswa ini. Kemudian kita ke menu tambah siswa, berarti di sini kita beri link ke tambah siswa.php. Berarti nanti di sini kita buat file PHP baru dengan nama tambah underscore siswa. Kita bikin dulu tambah underscore siswa.php. Kemudian ini kita copy aja dari dashboard ke tambah siswa. Nah, kemudian sekarang sudah kalian copy. Sekarang kita mulai membuat formnya. Jadi nanti kita bikin form di sini. Tapi sebelum kita membuat form, kita harus menambahkan
tabelnya terlebih dahulu untuk menyimpan data siswa. Kemudian kita coba buat tabel untuk menyimpan data siswa. Kita coba load dulu. Nanti kita beri nama tabelnya tbl_siswa. Kemudian data-data yang kita butuhkan, berarti ini untuk nama kolomnya, berarti kita butuh yang namanya kolom ID siswa, nama underscore siswa, kemudian nomor absen, terus kelas siswa, kemudian yang terakhir mungkin alamat siswa. Nah, ini tipe datanya apa aja, kita coba deklarasikan. ID ini AI atau auto increment itu integer. Kemudian nama siswa kita beri varchar, katakanlah limitnya 100 panjangnya. Kemudian ini kita maksimalkan 255. Nomor absen itu integer 50 limitnya. Kemudian kelas varchar kita limit 10. Dan alamat siswa ini teks karena panjang, dan kita buat dulu tbl_siswa 1 2 3 4 5, ada 5 kolom. Dan kita kemudian kolom kedua nama siswa, nomor absen, kelas, dan terakhir alamat. Ini integer 255, varchar 100, integer 50, varchar 10, kemudian ini teks. Untuk tipe data teks itu panjangnya tidak usah dideklarasikan. Ini varchar, maaf. Kemudian auto increment dinyalakan. Nah, setelah sesuai kita klik save. Nah, ini tabelnya sudah jadi. Sekarang kita mulai membuat formnya. Formnya kita ke menu dulu, ke dashboard, jangan lupa ke sini. Sudah kita reload di dashboard. Kemudian di dashboard ini ketika menu sudah ada URL-nya, berarti nanti di pojok kiri bawah itu nanti akan ada tulisan localhost _nama project _ underscore siswa.php. Ketika kamu klik, nanti dia akan berpindah ke _ siswa.php. Nah, setelah itu kita ubah dulu di _ siswa. Di bagian sini ditulis tambah siswa biar membedakan. Nah, kemudian untuk ikonnya kita ambil dari ini juga yang tambah. Nah, kemudian nanti markuinya kita hapus, dan dua kotak ini kita hapus juga. Kita hapus ini kotaknya. Nah, setelah itu markuinya kita hapus juga. Ini bebas ya, kalian untuk desain formnya tidak harus sama. Yang penting nanti komponen inputannya sesuai dengan tabel tadi. Kemudian untuk form kita bisa gunakan dari documentation-nya Bootstrap. Silakan kalian cari form di kolom pencarian. Kemudian kita ambil yang atas ini.
Kemudian text weight-nya di bagian cluster kita hapus. Kita tulis form tab. Ini nanti ke proses tambah siswa.php. Untuk nama file kalian boleh beda, yang penting nanti ketika dari form ini dia akan menuju kemana. Kemudian kita ambil satu komponen aja di bagian sini, form group. Sini. Kemudian di bagian ini kita tambahkan n-type t multipath /form strip data. Kemudian jangan lupa juga untuk metodenya kita beri post. Nah, ini hampir sama dengan di form yang login seperti ini, cuma bedanya di form action kita arahkan ke proses tambah siswa.php. Kemudian kita lihat lagi di tabel siswa, itu kita butuh berapa inputan. Di sini berarti auto increment tidak dihitung. Kita butuh 1, 2, 3, 4 inputan. Berarti kita harus membuat 4 input tipe. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita sesuaikan namanya. Nama siswa. Kemudian nomor absen, kemudian kelas siswa, kemudian alamat siswa. Nah, ini untuk ID-nya kita buang saja. Kita sederhanakan lagi. Formnya. Nah, untuk smallnya ini juga kita hapus saja. Nah, tipenya kita sesuaikan dulu. Nama siswa ini berarti text. Nomor absen kita pakai number biar nyimpen angka. Terus kelas ini text. Nah, kemudian ini harusnya kita pakai yang namanya text area. Ini rowsnya kita 2 aja. Name-nya alamat. Ini kita lihat dulu formnya jadinya seperti apa. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kelasnya belum kita tambahin. Kita lihat dulu text area. Sepertinya kita gunakan kelas yang ini bisa harusnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kalian ingin lebarnya 12, silakan menggunakan call md strip 12. Ini berarti harus menyelimuti tag form kalian. Nah, seperti ini. Nah, ini placeholder-nya belum kita ganti. Kita ganti dulu. Ini katakanlah masukkan nama siswa, kemudian ini nomor absen, kemudian
Nah, untuk for-nya ini biarkan aja. Kemudian setelah itu kita tambahkan satu input lagi, tapi nanti ini tipenya hidden. Nah, ini digunakan untuk mengambil session dari user yang telah login. Jadi nanti kita input tipenya hidden, berarti nanti dia nggak kelihatan. Kemudian value-nya langsung diisi dari session user untuk mengambil ID-nya. Berarti nanti di Markui dashboard ya berarti ya. Nah, ini kita ambil sessionnya, kita pindahkan ke sini, kita isi di bagian value. Kemudian untuk ID kemarin, ID pengguna. Nah, berarti nanti secara otomatis kita dapat melihat siapa yang menambahkan data siswa tersebut berdasarkan ID yang login. Berarti di tabelnya kita harus tambahin satu kolom lagi, ID pengguna integer save. Nah, seperti ini. Ini mengikuti dari tabel pengguna. Oh, ini 255, kita ubah dulu di sudah. Kemudian name-nya jangan lupa diisi ID pengguna. Seperti ini. Di formnya, nah nanti dia nggak kelihatan karena input tipenya hidden. Setelah form selesai, kita sekarang berarti membuat prosesnya. Di sini kita bikin satu file baru lagi, proses underscore tambah underscore siswa dot php, seperti ini. Nah, ini kita bisa ambil referensi dari proses underscore login di sini. Caranya hampir sama, kita copy aja, kemudian kita paste. Nah, tapi kita ganti nanti di bagian query-nya seperti ini. Sama di bagian variabel-variabel untuk mengambil datanya kita ganti. Ini kita ambil dari sini. Ini untuk name-nya belum kita isi. Kita isi dulu. Name sama dengan tanda petik nama siswa. Kita copy, paste, nomor absen, kemudian copy, paste, kelas siswa, copy, kemudian sini udah alamat, tambah aja alamat siswa. Nah, dan kita tinggal pindah-pindahkan aja dari form ke proses tambah siswa. Kita ambil pertama nama siswa, kita paste, kemudian nomor absen, paste, kita butuh 4 variabel untuk menangkap data. Kemudian di alamat siswa. Nah, setelah sudah, ini kan sudah membuat variabel untuk menangkap data dari form sebelumnya. Nah, ini kita tutup dulu yang bagian query sampai bawah. Kalian blok, kemudian ctrl garis miring gini. Nah, kita hijau dulu variabelnya. Kita ambil dulu 1,
Ini sebenarnya buat mengecek apakah variabelnya sudah berisi atau belum. Kemudian kita balik ke formnya, kita reload dulu. Oh, di sini ada yang lupa, buttonnya belum ditambahkan. Button tipe submit, klik simpan data. Sudah. Kemudian, nah ini ada lupa lagi di bagian sini, kita tadi kan mengambil ID penggunanya. Kita ambil ID penggunanya, kita copy. Ini kok kelas siswa, harusnya alamat siswa. ID pengguna sudah benar. Kemudian kita cek dulu di sini. Nah, kita biarkan dulu untuk gambar buttonnya seperti ini. Kita coba dulu, masukkan, dan kita klik simpan. Nah, di sini koneksi berjalan itu tampilan dari koneksi.php, kemudian 11112. Ini kan tadi data di form 1 isinya 1, 1, 1, 1, dan ID penggunanya 2. Berarti variabelnya sudah berhasil untuk mengambil data dari form. Kemudian kita masuk ke membuat query-nya, kita aktifkan dulu. Nah, di sini untuk query SQL, apabila kalian lupa, itu kalian bisa lihat di bagian PHP admin, klik tabel, kemudian dipilih menu SQL. Nah, di sini akan ada CRUD, perintah SQL CRUD. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian butuhkan. Di sini kita butuh yang insert, itu seperti ini, insert into tabel, kemudian nama kolomnya di dalam, values, kemudian isinya. Nah, ini kita bisa gunakan langsung, atau kita sederhanakan aja, insert into tbl underscore siswa, ini values, kemudian kita harus urutkan ya, sesuai dengan urutan kolomnya. Kolom pertama kan auto increment, kita tulis petik-petik aja. Kemudian kolom kedua itu nama siswa, koma, petik-petik, nomor absen, koma, petik-petik, kelas siswa, koma, petik-petik, alamat siswa, kemudian koma, petik-petik, ID pengguna. Seperti ini. Kita tutup. Nah, kemudian ini untuk menjalankan query-nya. Nah, ini tadi kan kita ambil dari login. Ini untuk pengecekan username dan password, kita tidak perlu. Kemudian kita kasih if jika variabel data itu berjalan, kita akan redirect ke form tambah siswa. Kita pakai yang header location lagi, ke tambah underscore siswa. Nah, jadi ketika ini nanti jalan, dia akan, ketika berhasil menyimpan data, dia akan pindah ke tambah siswa. Dan kita coba dulu. Kita
tambah siswa, kita masukkan Pat, kemudian Colomadu Karanganyar, kita simpan. Nah, dia udah berhasil ke sini. Pindah lagi ke tambah siswa, tapi datanya apakah berhasil tersimpan, kita cek dulu di bagian tabel siswa. Kemudian klik browse. Nah, di sini sudah tersimpan. Dari satu baris ini kita bisa lihat bahwa yang memasukkan data ini adalah ID pengguna 2. Nah, ID pengguna 2 ini di tabel pengguna itu siapa? Nah, kita bisa lihat nih, ID pengguna 2, oh itu Raska. Berarti yang memasukkan data ini adalah Raska gitu. Mungkin itu dulu, tapi tadi masih ada yang lupa. Di bagian buttonnya ini masih belum ada kelasnya. Kita ambil dari index, kemudian kita ambil dari ini, kita tambah di bagian kelas seperti ini. Oh maaf, ini kita reload dulu. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Untuk apabila title-nya ingin kalian ganti, silahkan diganti juga. Bisa di bagian title ini tambah siswa gitu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui Teams atau boleh WhatsApp pribadi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan selamat dipraktekkan. Terima kasih semuanya.